Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Alexandria Tokan dari Prodi Manajemen dengan NIM A021231173. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar sosiologi dengan menjelaskan salah satu materi dengan bagian yang akan saya ambil, yaitu ras dan etnis. Ras dan etnis adalah dua konsep yang seringkali tertukar, padahal keduanya memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Ras mengacu pada ciri-ciri fisik seseorang, sementara etnis menyangkut pada banyak hal, mulai dari bahasa, budaya, asal negara, dan agama. Etnis atau suku bangsa mengacu pada identifikasi kelompok berdasarkan kekhasan budaya yang dirasakan membuat kelompok tersebut menjadi masyarakat suku bangsa. Perbedaan utama antara ras dan etnis adalah ras dianggap berasal dari individu berdasarkan ciri fisik, sementara etnis lebih sering dipilih oleh individu. Meskipun memiliki beberapa perbedaan, namun ras dan etnis saling terkait. Ras dapat menentukan etnis seseorang dengan lebih mudah. Berikut adalah beberapa perbedaan umum yang mencakup dari ras dan etnis. Ras sendiri mengacu pada karakteristik fisik sekelompok orang, seperti warna kulit, rambut, dan tekstur. Ras adalah gabungan dari atribut fisik, perilaku, dan kultural. Dan ras umumnya dikaitkan dengan biologis dan tidak bisa diubah. Sementara etnis sendiri menekankan perbedaan antara manusia berdasarkan bahasa, budaya, dan asal budaya serta agama. Etnis lebih luas dan mencakup identitas kelompok berdasarkan kekhasan budaya seperti bahasa, agama, dan asal budaya. Etnis bisa dipilih oleh orang yang bersangkutan dan dapat memungkinkan seseorang memiliki beberapa identitas sekaligus. Baik, kita masuk yang pertama, yaitu ras. Keberagaman ras di dunia dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman ras yang ada di dunia antara lain, yang pertama yaitu lokasi geografis, yang kedua kondisi alam, yang ketiga, transportasi dan komunikasi. Yang keempat, perbedaan suku, budaya, dan bahasa, serta sikap terhadap perubahan nilai dan budaya. Dari faktor-faktor di atas, dapat disimpulkan bahwa keberagaman ras di dunia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan saling terkait. Adapun beberapa jenis-jenis ras yang ada di dunia. Yang pertama yaitu ras Mongoloid. Ras ini banyak ditemukan di antara Asia Utara dan Amerika Utara. Mereka memiliki kulit kekuningan, wajah oval, dan mata yang sipit. Yang kedua yaitu ras Negroid. Ras ini ditemukan di Sub-Sahara Afrika. Mereka memiliki kulit gelap, rambut keriting, dan hidung yang lebar. Selanjutnya adalah ras Caucasoid. Ras ini banyak ditemukan di Eropa, Afrika Utara, Timur Tengah, dan Asia Selatan. Mereka memiliki kulit yang terang, rambut lurus dan bergelombang, dan hidung yang cenderung sempit. Lalu ada pun juga ras Australoid. Ras Australoid adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai penduduk Melanesia, Australia, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Kelompok ini dikenal memiliki mata yang berwarna gelap, biasanya berwarna hitam ataupun coklat tua. Selanjutnya kita masuk kepada etnis. Selain berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman atau perbedaan ras yang ada di dunia, ada juga berbagai faktor-faktor yang menyebabkan munculnya terjadinya keberagaman dan perbedaan etnis yang ada di dunia. Perbedaan etnis muncul karena berbagai faktor. Salah satu faktornya yaitu perbedaan budaya, bahasa, agama yang memungkinkan seseorang memiliki identitas yang dapat dipilihnya sendiri. Karena etnis atau suku bangsa adalah suatu hal yang dapat membuat seseorang memilih sendiri atau memilih identitasnya sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman etnis yaitu yang pertama yaitu faktor ekonomi, yang kedua kondisi sosial dan politik masyarakat, yang ketiga yaitu toleransi dan keberagaman budaya yang ada di daerah tersebut. Adapun beberapa jenis-jenis etnis atau suku bangsa yang ada di dunia. Yang pertama yaitu suku bangsa Maya. Suku bangsa Maya adalah kelompok suku yang tinggal di Semenanjungan Yakutan, Amerika Tengah, berbatasan dengan Samudra Pasifik sebelah barat dan Laut Karibia di sebelah timur. Yang kedua ada suku bangsa Persia. Suku bangsa Persia merupakan salah satu suku yang tergolong dalam bangsa Iran dan menggunakan bahasa Persia. Bangsa ini merupakan keturunan dari bangsa Arya dan berasal dari Asia Tengah ke Iran pada masa milenium kedua sebelum Masehi.
Yang ketiga, ada suku bangsa Amazon. Suku bangsa Amazon adalah sekelompok masyarakat adat yang tinggal di hutan hujan Amazon, Amerika Selatan. Suku Amazon adalah istilah yang dikaitkan dengan pejuang wanita Amazon dalam mitologi Yunani. Istilah tersebut juga pernah digunakan sebagai julukan bagi pendekar wanita pada umumnya. Baik, dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa kita hidup sebagai makhluk sosial yang hidup saling berdampingan. Tentunya perbedaan ras dan etnis dengan munculnya berbagai faktor-faktor yang menjadi penyebabnya serta jenis-jenis ras dan etnis yang ada di dunia, kita dapat lihat bahwa kita sebagai makhluk sosial hidup saling berdampingan. Tentunya adanya muncul dampak negatif dan dampak positif dari perbedaan-perbedaan tersebut. Salah satu dampak positifnya yaitu kita dapat saling menghargai satu sama lain dan munculnya interaksi yang positif dan toleransi antar sesama makhluk sosial. Sementara itu, ada juga dampak negatifnya, yaitu yang pertama, timbulnya suatu sikap, lalu munculnya kelompok rasis dan radikal yang menimbulkan konflik sosial dan politik antar sesama individu yang tinggal dalam suatu kelompok dan tinggal dalam suatu tempat dengan kelompok dan perbedaan yang muncul secara bersamaan. Oleh karena itu, dari penjelasan di atas terkait beberapa keberagaman dan perbedaan dari ras dan etnis dapat kita simpulkan dengan melihat jenis-jenis dan berbagai faktor munculnya keberagaman ras dan etnis. Kita sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan antar individu yang berbeda-beda harus menerapkan sikap saling menghargai dan toleransi untuk menimbulkan dampak yang positif di berbagai lingkungan sekitar kita. Demikian penjelasan saya mengenai materi ras dan etnis untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar sosiologi. Mohon maaf apabila ada informasi yang kurang ataupun salah dari penjelasan video saya. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.